Bulan ketujuh Imlek ini memang seringkali dibicarakan orang. Kenapa sih? Karena sering diidentikan dengan bulan hantu kelaparan. Itu saat dimana hantu-hantu dilepas. Hati-hati gitu ya. Makanya pada saat cheat gue, jangan pulang tengah malam. Pada cheat gue di tahun macan air ini, banyak pengelabuan daripada hal-hal yang sebetulnya fakta menjadi yang abu-abu. Nah, pada satu sisi disiplin, kecermatan dan rasa bertanggung jawab bisa melorot tajam. Dan tapi pada sisi lainnya hasrat untuk melambung tinggi menjadi pujaan meningkat luar biasa gitu ya. Sahabat Sonora juga Gan Hoki dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu saja kita ingin berbincang kembali. Tahun macan air sudah memasuki era pertengahan tahun. Sekarang kita masih pada bulan Imlek yang ke-6. Sebentar lagi tanggal 29 bulan 7 kaki sang macan memasuki bagian kedua setengah tahun kedua ya, awalan yang pertama dari setengah tahun yang kedua di tahun macan air ya, yang tentu saja hingga 21 Januari 2023. Sedangkan masa cheat gue sendiri berentang waktu mulai 29 Juli 2022 hingga 26 Agustus 2022, 29 hari saja. Nah, bulan ketujuh Imlek ini memang seringkali dibicarakan orang. Kenapa sih? Karena sering diidentikan dengan bulan hantu kelaparan. Ya, atau disebut juga bulan atau festival Cioko ya. Festival Cioko yaitu saat dimana para petani-petani sejak zaman dulu ya, sejak zaman baheula kata orang mah itu bersenang karena apa? Bersyukur karena hasil panen yang melimpah ruah. Nah, karena hasil panen yang melimpah ruah, maka mereka mengadakan satu pesta, festival gitu ya, bersyukur dan kemudian memanjatkan doa dan melakukan sembahyang rebutan. Nah, banyak hadiah yang dibagi-bagikan gitu ya sebagai bentuk amal daripada perayaan tersebut ya. Tetapi dari sisi yang lain orang juga takut nih. Kenapa? Dibilangnya kan bulan hantu gentayangan. Ya, cheat gue puah. Itu saat dimana hantu-hantu dilepas. Hati-hati gitu ya. Makanya pada saat cheat gue jangan pulang tengah malam. Takut tuh kalau ada hantu liwat, kesambet, apalagi cewek cowok di jalanan kesambet, segala hal yang jelek-jelek bisa terjadi. Kita nggak mau itu terjadi menimpa anak gadis ya juga anak cowok yang baik-baik. Nah, sebaiknya itu tidak terjadi. Nah, jadi boleh dibilang perayaan itu timbul karena apa? Karena kehidupan para pedagang, para petani beranjak makin lama makin meningkat gitu. Sehingga mereka juga bersedia untuk membantu orang-orang yang hidup dalam kesusahan gitu ya. Tentunya mereka
tidak akan merugikan orang lain ya. Karena mereka juga khawatir merugikan orang lain, apalagi pada saat perayaan seperti itu. Nanti mereka takut tumbalnya loh, gitu kan, takut berbahaya. Nah, tapi kita tidak mau berpanjang lebar berbicara mengenai hantu-hantu gentayangan. Toh tahun lalu kita juga sudah bercerita masalah ini, toh. Yang kita mau bahas adalah dinamika komposisi daripada yin yang 5 unsur pada Cit Gue. Pada Cit Gue di tahun macan air ini, yang kita khawatirkan, yang dari satu kesimpulan, cobalah kita lihat kalau bulan lalu ya Lakue, curiga mengental, bermanuver pun jangan. Jadi kalau ada curiga, kita jangan manuver. Nah di bulannya satu ini, geliat tak karuan, isyarat butuh pengkajian. Jadi kalau ada geliat-geliat yang nggak biasa nih, kok berbeda daripada kebiasaan, ini kita mesti kaji lagi. Ada apa sih yang sedang berlangsung gitu ya. Jadi misalnya prinsipnya kok jadi berbeda, atau ketentuan yang selama ini berlaku sebagai parameternya kok lain lagi gitu ya. Misalnya juga kita curiga ada satu alibi yang dikedepankan gitu ya, mengaburkan fakta. Ini yang bakal banyak terjadi. Ini kita harus kaji ya. Jadi banyak pengelabuan daripada hal-hal yang sebetulnya fakta menjadi yang abu-abu ya. Nah pada satu sisi disiplin, kecermatan dan rasa bertanggung jawab bisa melorot tajam. Dan tapi pada sisi lainnya hasrat untuk melambung tinggi menjadi pujaan meningkat luar biasa gitu ya. Jadi kedisiplinannya lemah, tapi mau dianggap sebagai superhero. Nah, ini kan yang hebat nih ya di masa Cit Gue ini ya. Masa dimana memang wajah-wajah pebisnis ini dalam artian yang luas loh ya, itu bisa bertukar rupa ya. Dan kasus-kasus yang gelap mata itu bisa terjadi dan sangat relatif besar. Nah siapa saja yang kecenderungannya besar tentu kita mau lihat pada sio masing-masing ya. Nah tetapi landasan kerangka kita berpikir untuk sio ini tentu mengacu kepada kata kuncinya. Jangan lupa, geliat tak karuan, isyarat butuh pengkajian. Oke? Ada pandangan yang mengatakan bahwa feng shui adalah kebaikan, nggak perlu dihitung. Kalau Anda baik, Anda bakal sukses dan Anda kaya. Nah kalau kemudian kita beranggapan seperti itu, kita ini mengajarkan kekeliruan. Lantas bagaimana dengan orang yang setiap hari bangun dari pagi sampai pagi lagi dia banting tulang setengah mati tapi nggak kaya-kaya? Padahal dia hidupnya baiknya setengah mati. Apa yang dia nggak tolong sama orang? Apa kita mau kasih pasang stempel dia sebagai orang jahat? Enggak tahu. Memang baik menjadi orang penting. Namun jauh lebih penting menjadi orang baik. Jangan karena kepengen jadi orang penting, kemudian yang baik diselewengkan. Sio macan. Juga kan Anda yang bersio macan patut mencamkan hal ini. Berbantahan dengan semesta, sikap takabur yang tak bijaksana. Apa sih berbantahan dengan semesta? Adalah melawan kodrat, melawan sesuatu yang tidak pada tempatnya gitu ya. Jadi misalnya sebagai contoh saja, kalau Anda menginjak-injak beling, berlari di atas api unggun ya, bagi yang
memang profesinya seperti itu mungkin wajar. Ya, tetapi bagi yang nggak terbiasa itu sudah berbantahan dengan alam semesta dan sebaiknya itu tidak Anda lakukan ya, karena tidak bijaksana, karena bisa mengundang banyak permasalahan. Torekan kewajaran agar takkan mungkin mendulang permasalahan. Jadi Anda yang bersio macan di bulan Imlek yang ketujuh ini patut menjaga diri ya, agar tidak didera oleh berbagai permasalahan, apalagi permasalahan yang tidak masuk di akal ya. Oleh sebab itu, dan agar yang tidak masuk di akal itu tidak mendera diri, maka hal-hal yang sifatnya tidak wajar tolong dijauhi. Kalau lubang jarum sudah terlalui ya, jadi begitu sulitnya bagi Anda yang bersio macan melalui pasang surutnya dinamika bisnis di bulan ketujuh Imlek ini, dianggap sebagai Anda melalui lubang jarum. Kalau sudah terlalui, ke semua hal tentu saja akan makin berkelancaran, sehingga walaupun potensi keberuntungan Anda itu dihitung ya, dianalisa agak menurun, penurunannya tentu saja tidak akan fatalis gitu ya. Tetapi kalau apa yang tadi disampaikan kemudian dilanggar, maka yang fatalis tadi tentu saja sangat mengkhawatirkan. Tentu kita tidak ingin itu terjadi. Sukses selalu buat Anda. Ada pandangan yang mengatakan bahwa feng shui adalah kebaikan, nggak perlu dihitung. Kalau Anda baik, Anda bakal sukses dan Anda kaya. Nah, kalau kemudian kita beranggapan seperti itu, kita ini mengajarkan kekeliruan. Lantas bagaimana dengan orang yang setiap hari bangun dari pagi sampai pagi lagi dia banting tulang setengah mati tapi nggak kaya-kaya? Padahal dia hidupnya baiknya setengah mati. Apa yang dia nggak tolong sama orang? Apa kita mau kasih pasang stempel dia sebagai orang jahat? Enggak tahu. Memang baik menjadi orang penting. Namun jauh lebih penting menjadi orang baik. Jangan karena kepengen jadi orang penting, kemudian yang baik diselewengkan. Sio kelinci. Biasakan bersyukur tanpa mengumpat, punahkan energi negatif. Nah, bagi Anda yang bersio kelinci, ada satu karunia yang luar biasa bagi Anda di bulan Imlek ketujuh ini. Karunia tersebut adalah kalau Anda senantiasa bersyukur dan tidak banyak mengumpat, mencemooh, berkata-kata yang menjauhi kata-kata tidak senonoh, maka energi di sekitar Anda akan bersifat positif adanya dan yang negatif akan tersingkirkan dengan sendirinya. Jaga perilaku agar kendala kecil tiada yang besar terminimalkan pula ya. Jadi kalau perilaku Anda betul-betul Anda jaga sehingga energi Anda menjadi baik, apalagi kalau energi Anda didukung pula oleh energi daripada feng shui rumah Anda, maka energi positif Anda ini akan menjadi daya tarik gitu ya, yang sifatnya menguntungkan ya. Misalnya orang mau berinvestasi, orang mau bermitra bisnis, orang mau berbelanja pada Anda dan lain sebagainya yang tentu saja menguntungkan Anda toh. Jadi kalau Anda berperilaku yang baik, kendala kecil menjadi tiada, yang besar akan terminimalkan pula. Kendati semuanya terasa mulus, jangan abai ketika butuh keseriusan. Nah, bagi Anda yang bersio kelinci, jangan heran kalau dalam
sebulan ini Anda akan merasa segala sesuatunya kok gampang ya, kok mulus ya gitu, bagus-bagus aja toh gitu ya. Nah tetapi jangan abai, jangan sampai kecolongan. Ketika ada sesuatu yang serius datang, kepekaan Anda harus bermain dan Anda harus serius menangani hal itu. Ya. Jadi jangan Anda menganggap enteng segala sesuatu. Anggaplah serius agar potensi keberuntungan Anda yang diramalkan agak minus justru bisa tertahan atau bahkan naik. Sebagai standar, rezeki Anda dari bulan lalu memang sudah bagus ya, sukses selalu. Ada pandangan yang mengatakan bahwa feng shui adalah kebaikan, nggak perlu dihitung. Kalau Anda baik, Anda bakal sukses dan Anda kaya. Nah kalau kemudian kita beranggapan seperti itu, kita ini mengajarkan kekeliruan. Lantas bagaimana dengan orang yang setiap hari bangun dari pagi sampai pagi lagi dia banting tulang setengah mati tapi nggak kaya-kaya? Padahal dia hidupnya baiknya setengah mati. Apa yang dia nggak tolong sama orang? Apa kita mau kasih pasang stempel dia sebagai orang jahat? Enggak toh. Memang baik menjadi orang penting. Namun jauh lebih penting menjadi orang baik. Jangan karena kepengen jadi orang penting, kemudian yang baik diselewengkan. Sio Naga. Saya sejak kecil senang untuk lompat-lompat. Ya namanya anak-anak ya. Melompat itu sungguh menyenangkan. Namun Anda patut paham, patut mengerti. Ketika melompat tinggi di atas trampolin, tentu saja tak boleh sembarangan. Wah, itu tendangan baliknya loh. Itu sangat tinggi. Jadi kalau Anda sembarangan, lompatannya di mana, jatuhnya di tempat lain ya. Itu harus hati-hati. Nah, Anda yang bersio naga mempunyai potensi rezeki keberuntungan itu bagaikan sedang naik trampolin. Lompatannya bisa sangat tinggi. Tapi seperti tadi saya bilang, jatuhnya di tempat yang salah akan bahaya toh. Nah, oleh sebab itu Anda harus berjaga-jaga agar Anda tetap eksis, tetap merasa nyaman ketika sedang berlompat. Ya, Anda harus belajar menjadi seorang yang profesional ketika sedang melompat tadi. Ya, juragan Hokin yang bersio naga ya, bukan genggaman saja yang harus Anda pererat. Orang lagi trampolin ya bukan genggaman yang dipegang, keseimbangan yang diutamakan toh. Nah, dalam konteks ini yang dimaksudkan segala cara harus diupayakan. Dan dalam konteks berbisnis, komunikasi adalah hal yang paling utama, yang penting harus Anda kedepankan itu ya. Itu harus Anda ingat-ingat betul, tolong diingat sekali agar keberuntungan Anda betul-betul kelak menjadi kenyataan melompat sangat tinggi. Junjung etika bisnis, sungguh pun interaksi relasi sangat erat sekalipun. Nah, Anda tadi diminta untuk komunikasi ya. Nah, interaksi Anda dengan relasi bisnis, dengan mitra, dengan apa, ini bagus sekali nih. Bagusnya bukan main. Udah seperti ya saudara, ya geplak sini geplak sana, udah hal yang biasa. Namun di bulan yang ketujuh ini hati-hati. Ya, etikanya harus dijaga. Apakah etika itu sebagai persahabatan atau juga apalagi dalam hal berbisnis. Jangan sampai rekan bisnis Anda itu merasa tercurangi. Walaupun kita tidak berbuat curang, kalau dia merasa, ini kan berarti ada sesuatu ganjalan. Nah, inilah yang kita harus waspadai dan jangan sampai terjadi. Sukses selalu.
Ada pandangan yang mengatakan bahwa feng shui adalah kebaikan, nggak perlu dihitung. Kalau Anda baik, Anda bakal sukses dan Anda kaya. Nah, kalau kemudian kita beranggapan seperti itu, kita ini mengajarkan kekeliruan. Lantas bagaimana dengan orang yang setiap hari bangun dari pagi sampai pagi lagi dia banting tulang setengah mati tapi nggak kaya-kaya? Padahal dia hidupnya baiknya setengah mati. Apa yang dia nggak tolong sama orang? Apa kita mau kasih pasang stempel dia sebagai orang jahat? Enggak tahu. Memang baik menjadi orang penting. Namun jauh lebih penting menjadi orang baik. Jangan karena kepengen jadi orang penting, kemudian yang baik diselewengkan. Sio ular, emosi, tersinggung, dan amarah. Yang dimaksud di sini emosi. Emosi itu banyak konteksnya. Sukacita pun emosi, gitu ya. Duka cita, marah, apapun itu adalah bagian daripada emosi. Tapi emosi yang dimaksudkan di sini adalah mudah tersinggung dan amarah. Dua hal yang patut Anda waspadai, harus diwaspadai oleh yang bersio ular, ya. Tersinggung, ya, dikhawatirkan bisa menciptakan kesia-siaan untuk sesuatu yang Anda sudah urus berpanjang-panjang lebar, berpanjang-panjang waktu, ya. Amarah tentu saja bisa mengurangi keberuntungan, bahkan sangat mungkin menghempaskan keberuntungan itu, ya. Jadi dua hal, jangan sampai orang kemudian tersinggung dan orang kemudian merasa tidak suka karena Anda marah, ya. Bersikaplah tenang. Jadi kalau Anda bisa tenang, ketika Anda mau tersinggung, Anda masih punya waktu untuk berpikir. Karena tersinggung itu kecepatannya luar biasa. Mungkin 0,0 sekian detik Anda udah merasa momennya langsung marah gitu. Nah, kalau perlu, Anda punya asisten untuk mengingatkan. Ketika rasa tersinggung itu mendekat, udah ada yang tahu, halo Bapak, gitu. Halo, ya bos, tolong diingat, jangan mudah tersinggung, jangan mudah marah. Bersikaplah tenang, agar selinap peluang takkan lepas dari jangkauan, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan selinap peluang? Memang sio ular ini kan salah satu sio yang ciong, jadi nggak gampang-gampang amat. Di samping order-order, proyek-proyek yang sudah berkesinambungan, kontinuitas, proyek-proyek lainnya itu harus diteliti matang-matang, ya. Nah, inilah peluang yang harus diseksamai agar jangan menyelinap ke pelosok tetangga, agar tetap berada di tangan kita. Selinapnya harus kita waspadai. Dengan demikian maka kestabilan bisnis akan tetap berada di tangan Anda. Sukses selalu. Ada pandangan yang mengatakan bahwa feng shui adalah kebaikan, nggak perlu dihitung. Kalau Anda baik, Anda bakal sukses dan Anda kaya. Nah, kalau kemudian kita beranggapan seperti itu, kita ini mengajarkan kekeliruan. Lantas bagaimana dengan orang yang setiap hari bangun dari pagi sampai pagi lagi dia banting tulang setengah mati tapi nggak kaya-kaya? Padahal dia hidupnya baiknya setengah mati. Apa yang dia nggak tolong sama orang? Apa kita mau kasih pasang stempel dia sebagai orang jahat? Enggak tahu. Memang baik menjadi orang penting. Namun jauh lebih penting menjadi orang baik. Jangan karena kepengen jadi orang penting, kemudian yang baik diselewengkan.
Sio kuda. Sio kuda kan terkenal tahan banting, larinya paling kencang. Ya bahkan sampai sekarang ini mobil pun masih dihitung dengan berapa tenaga kuda. Ya, sio kuda di bulan Imlek yang ke-7 Cit Gue ini jangan pernah khawatir. Hadapi batu loncatan yang kadang menyakitkan. Ya, batu loncatan kadang menyakitkan. Ya, kan yang bahaya tuh kalau batu sandungan, Pak Kang. Memang. Tetapi kalau batu sandungan memang dipasang orang untuk menyandung Anda. Batu loncatan itu kan sebetulnya dipasang orang untuk menolong Anda. Tapi orangnya menutupi hal itu agar menjadi surprise gitu kan. Nah, walaupun hal itu ditampilkan secara menyakitkan, Anda nggak boleh merasa khawatir, apalagi rendah diri ya. Slogankan pantang menyerah walau degaan aktivitas semakin bertumpuk. Slogankan pantang menyerah, masalah apapun hadapi. Datang lagi masalah hadapi. Walaupun degaan aktivitas semakin bertumpuk ya, walaupun masalah nggak ada habis-habisnya, harus terus dihadapi. Optimiskan upaya semaksimal mungkin agar rezeki berkesinambungan ya. Nah jadi kuncinya satu, Anda nggak perlu khawatir untuk menghadapi apapun, terlebih kalau apapun itu merupakan sebuah batu loncatan. Dan Anda harus berani maju pantang mundur, pantang menyerah, dan optimiskan upaya semaksimal mungkin agar rezeki tidak putus di tengah jalan. Perlu Anda ketahui bahwa bulan Imlek yang ke-7 ini peringkat keberuntungan Anda boleh dibilang merupakan salah satu yang teratas ya, melompat tinggi dibandingkan bulan yang lalu, dan oleh karenanya jangan disia-siakan. Sukses selalu. Ada pandangan yang mengatakan bahwa feng shui adalah kebaikan, nggak perlu dihitung. Kalau Anda baik, Anda bakal sukses dan Anda kaya. Nah kalau kemudian kita beranggapan seperti itu, kita ini mengajarkan kekeliruan. Lantas bagaimana dengan orang yang setiap hari bangun dari pagi sampai pagi lagi dia banting tulang setengah mati tapi nggak kaya-kaya? Padahal dia hidupnya baiknya setengah mati. Apa yang dia nggak tolong sama orang? Apa kita mau kasih pasang stempel dia sebagai orang jahat? Enggak tahu. Memang baik menjadi orang penting. Namun jauh lebih penting menjadi orang baik. Jangan karena kepengen jadi orang penting, kemudian yang baik diselewengkan. Sio kambing, apapun alasannya, jangan percaya hal-hal yang tidak atau belum kasat mata ya. Jadi kalau Anda belum lihat dengan mata kepala Anda, jangan Anda percaya. Jangan Anda mudah diiming-imingi begini dan begitu ya. Apalagi untuk satu hal yang sifatnya mistis ya. Karena bagi Anda yang bersio kambing, kecenderungan ke arah itu termasuk yang cukup besar di bulan yang ke-7 ini. Kebertahapan pantas diterapkan, baik pengkajian ataupun pembayaran ya. Anda harus mampu mengatur kebertahapan ya, baik itu dalam hal mengkaji segala sesuatu ataupun membayar ya. Bukan berarti Anda diharapkan untuk ngebon ya,
untuk menunda-nunda pembayaran orang, tapi bayarlah memang sesuai dengan perjanjian. Sok tahu, berkuasa sok, mampu sok tahu, sok berkuasa, sok mampu menangani segala hal patut dipantangkan. Bagi Anda yang bersiok kambing, saat ini bukan waktunya bagi Anda untuk memamerkan sok yang semacam itu, karena sok semacam itu hanya akan mendiskreditkan Anda pada saatnya nanti, ya, dimana Anda tidak berkutik karena soknya Anda sendiri nantinya, ya. Sebaiknya sosok semacam itu jangan ditampilkan ke permukaan. Belajarlah untuk bersikap low profile, karena dengan demikian pertumbuhan rezeki, pertumbuhan intensitas aktivitas, keberuntungan Anda akan meningkat cukup signifikan, ya, lebih daripada apa yang Anda bayangkan, ya. Jadi, tetapi kalau Anda terperangkap oleh fenomena tadi, justru Anda akan semacam katak yang berada di dalam tempurung nantinya. Tolong dicamkan benar dan sukses selalu. Ada pandangan yang mengatakan bahwa feng shui adalah kebaikan, nggak perlu dihitung. Kalau Anda baik, Anda bakal sukses dan Anda kaya. Nah, kalau kemudian kita beranggapan seperti itu, kita ini mengajarkan kekeliruan. Lantas bagaimana dengan orang yang setiap hari bangun dari pagi sampai pagi lagi dia banting tulang setengah mati tapi nggak kaya-kaya? Padahal dia hidupnya baiknya setengah mati. Apa yang dia nggak tolong sama orang? Apa kita mau kasih pasang stempel dia sebagai orang jahat? Enggak tahu. Memang baik menjadi orang penting. Namun jauh lebih penting menjadi orang baik. Jangan karena kepengen jadi orang penting, kemudian yang baik diselewengkan. Sio monyet, juragan-juragin yang bersio monyet, keliru Anda kalau saya mau bilang, Anda yang bersio monyet, hati-hati ya, bulan ini Anda paling jelek, makin jelek. Anda keliru sekali, karena kecenderungan peningkatan potensinya cukup besar gitu ya. Jadi Anda jangan putus harapan ya, atau jangan berkecil hati ya. Dengarkan dulu apa yang akan saya sampaikan. Kekangan berlebih indikator kesetiaan yang patut dipertanyakan. Kekangan berlebih indikator kesetiaan yang patut dipertanyakan. Apa sih maksudnya ya? Kekangan berlebih berarti ada satu kekangan tetapi berlebihan nih. Kekangan ini bisa dilakukan oleh orang lain, bisa dilakukan oleh diri sendiri. Kalau dilakukan oleh orang lain dengan alasan kesetiaan misalnya, ini kesetiaan yang nggak benar gitu. Jangan-jangan ada yang diumpetin nih, ada yang dirahasiakan. Tapi kalau dilakukan oleh diri sendiri, hati-hati, ini justru lebih berbahaya. Jangan-jangan ada sesuatu yang menjadi penyakit di benak kita nih. Ada apa ya? Nah, jangan-jangan ini adalah kekhawatiran yang sebetulnya semu, yang tidak perlu gitu ya. Nah, jadi kalau kekhawatiran itu betul-betul memperangkap diri kita, nah, Anda butuh bantuan kelihatannya ya. Anda bisa minta bantuan ahli feng shui, Anda bisa bantuan psikolog, atau Anda butuh bantuan ke ahli spiritual Anda gitu ya. Tetapi Anda memang butuh bantuan kalau itu yang terjadi ya. Jadi Anda terlalu setia terhadap diri sendiri ya. Cinta pada diri berlebihan, nah itu nggak benar. Keyakinan dan kewajiban pada diri sendiri tak baik kalau setengah hati. Jadi keyakinan dan kewajiban tanggung jawab pada diri sendiri
juga tidak baik kalau Anda lakukan setengah hati, ya, antara percaya dan tidak, ya, itu berayalan gitu ya. Itu berarti nggak percaya juga sama diri sendiri, ya, opposite daripada kekangan berlebihan, bisa terjadi seperti itu kan. Nah, konsolidasikan sumber daya untuk pengembangan bukan bidang baru. Jadi Anda yang berusia monyet, di awal tadi sudah saya bilang kan, sudah saya katakan, rezeki Anda nggak turun loh, meningkat di bulan Imlek yang ke-7 ini. Tetapi peningkatan itu jangan terus Anda mentang-mentang meningkat, ada duit lebih, Anda bikin perusahaan baru. Oh, ada kantau baru di sana, join bikin yang baru gitu. Jangan sampai uang yang didapat akhirnya juga melayang lagi gitu ya. Jadi Anda harus mengkonsolidasikan sumber daya Anda, sumber dana Anda untuk pengembangan usaha yang sedang berlangsung, bukan yang baru. Oke? Sukses selalu. Ada pandangan yang mengatakan bahwa feng shui adalah kebaikan, nggak perlu dihitung. Kalau Anda baik, Anda bakal sukses dan Anda kaya. Nah, kalau kemudian kita beranggapan seperti itu, kita ini mengajarkan kekeliruan. Lantas bagaimana dengan orang yang setiap hari bangun dari pagi sampai pagi lagi dia banting tulang setengah mati tapi nggak kaya-kaya? Padahal dia hidupnya baiknya setengah mati. Apa yang dia nggak tolong sama orang? Apa kita mau kasih pasang stempel dia sebagai orang jahat? Enggak tahu. Memang baik menjadi orang penting. Namun jauh lebih penting menjadi orang baik. Jangan karena kepengen jadi orang penting, kemudian yang baik diselewengkan. Sio ayam, tingkatkan peduli pada diri sendiri, juga kepentingan para relasi. Kalau Anda tidak meningkatkan peduli pada diri sendiri, itu namanya ayam yang mati di lumbung padi. Ada di lumbung padi, tapi kekurangan makanan. Ya, jadi sebagai lumbung padi nggak boleh kurang makan, harus cukup makan ya. Nah, jadi nomor 1 harus peduli pada diri sendiri, kemudian juga kepentingan pada para relasi. Dengan berkebajikan, selisih paham takkan sukar ditemukan solusinya. Nah, kalau kita peduli pada segala kepentingan, apakah itu kepentingan kita sendiri, tapi tidak mengabaikan kepentingan orang lain, mempedulikan kepentingan pihak lain, dan juga tidak mengabaikan kepentingan diri sendiri, inilah satu kebajikan yang akan menemukan di mana keselisih pahaman itu sedang berlangsung. Dan tentu saja, kalau penyebabnya ditemukan, ya, maka dampak daripadanya akan segera dapat dituntaskan pula. Tentu saja dengan tujuan harapan yang hasilnya juga positif. Selalu tenang agar tidak didera kekeliruan terlalu pasif atau sebaliknya. Jadi diharapkan Anda yang bersio ayam, ya, yang diramalkan meningkat sedikit potensi keberuntungannya, rezekinya, tenang agar tidak mungkin didera oleh kekeliruan dengan tindakan yang terlalu pasif atau sebaliknya terlalu aktif bahkan hingga berlebihan. Bagi Anda yang bersio ayam, sikap yang tenang diperlukan. Sikap yang berkelebihan, pasif berkelebihan, aktif berkelebihan, tentu sebaiknya harus diwaspadai benar. Sukses selalu.
Ada pandangan yang mengatakan bahwa feng shui adalah kebaikan, nggak perlu dihitung. Kalau Anda baik, Anda bakal sukses dan Anda kaya. Nah, kalau kemudian kita beranggapan seperti itu, kita ini mengajarkan kekeliruan. Lantas bagaimana dengan orang yang setiap hari bangun dari pagi sampai pagi lagi dia banting tulang setengah mati tapi nggak kaya-kaya? Padahal dia hidupnya baiknya setengah mati. Apa yang dia nggak tolong sama orang? Apa kita mau kasih pasang stempel dia sebagai orang jahat? Enggak tahu. Memang baik menjadi orang penting. Namun jauh lebih penting menjadi orang baik. Jangan karena kepengen jadi orang penting, kemudian yang baik diselewengkan. Sio anjing. Sio anjing merupakan salah satu sio yang diunggulkan, ya. Jangan pernah merasa pesimis, ya. Harus senantiasa tegar, ya, menghadapi berbagai permasalahan. Karena permasalahan ada biasanya dan pada umumnya bukan dikarenakan tahun macan yang sedang berlangsung ini, ya, adalah sebagai dampak yang berkepanjangan dari tahun yang lalu, ya. Jadi di tahun ini keyakinan harus senantiasa, ya, berada di dalam benak pemikiran Anda sendiri. Kalau bukan jalan cepat juga pintas, bisa buang waktu percuma. Jadi Anda diminta untuk berjalan cepat dan pintas. Kalau enggak nih, bakalannya percuma deh, gitu. Tapi yang dimaksudkan bukan jalan cepat pintas dalam artian berspekulasi, ya. Itu berspekulasi cepat dan pintas yang hitungannya bisa-bisa detik, gitu ya. Itu judi namanya. Bukan itu, ya. Jadi kalau bukan jalan cepat juga pintas, bisa buang waktu percuma. Potensi bulan ini acap naik, acap turun. Namun kenaikannya lebih signifikan. Nggak ada masalah dong. Kadang naik, kadang turun. Nah, naiknya signifikan, turunnya dikit. Ya, oke. Naik lagi banyak, turun lagi dikit. Naik lagi banyak, turun lagi dikit, ya. Kebanyakan naiknya kan mantap, ya. Nah, ini yang harus disiasati dan di manage dengan sebaik mungkin. Penurunan bisa terjadi kalau keyakinan telah gaib dari benak sanubari. Dengar. Penurunan bisa terjadi. Bukan nggak mungkin loh. Penurunan bisa terjadi kalau keyakinan telah gaib dari benak sanubari. Jadi bukan karena penurunan bisa terjadi karena tetangga sebelah itu brengsek gitu. Atau keyakinan terjadi karena ini terjadi masalah begini-gini, bukan. Yang jadi masalah itu keyakinan diri sendiri gaib, hilang. Wah, gua udah nggak percaya deh. Ini nih pemerintah punya kerjaan nih. Ini nih importir punya kerjaan nggak benar nih. Jadi kalau udah keyakinan udah gaib, apapun alasannya itu bisa menggagalkan keseluruhan sepak terjang kita. Ya, itu nggak boleh karena kita harus menyusunnya dari awal kembali dan itu kita tidak ingin terjadi. Ya. Saya ingatkan kembali untuk senantiasa menjaga hal tersebut agar kesuksesan Anda senantiasa meningkat. Sukses selalu. Ada pandangan yang mengatakan bahwa feng shui adalah kebaikan, nggak perlu dihitung. Kalau Anda baik, Anda bakal sukses dan Anda kaya. Nah, kalau kemudian kita beranggapan seperti itu, kita ini mengajarkan kekeliruan. Lantas bagaimana dengan orang yang setiap hari bangun
dari pagi sampai pagi lagi dia banting tulang setengah mati tapi nggak kaya-kaya. Padahal dia hidupnya baiknya setengah mati. Apa yang dia nggak tolong sama orang? Apa kita mau kasih pasang stempel dia sebagai orang jahat? Enggak tahu. Memang baik menjadi orang penting. Namun jauh lebih penting menjadi orang baik. Jangan karena kepengen jadi orang penting, kemudian yang baik diselewengkan. Sio babi, sok tahu, kepala batu, dan mudah tersinggung bisa jadi jebakan. Ya, jadi kalau Anda bersikap sok tahu, bersikap kepala batu, mudah tersinggung, 3 kelemahan ini bisa dimanfaatkan kompetitor Anda untuk memancing Anda, menjebak Anda. Ya, tentu saja tujuannya adalah mengambil keuntungan, ya, baik itu keuntungan ya fisik ataupun non fisik, ya. Misalnya untuk mencari nama baik karena menjatuhkan nama Anda, misalnya, itu salah satunya, ya. Walaupun bukan keuntungan keuangan gitu kan. Sikap tanggap keliru karenanya bisa berakibat fatalis, berkepanjangan. Jadi kalau hal yang tanggap tapi keliru, cepat-cepat diambil tindakan, bisa berakibat fatalis, berkepanjangan. Oleh sebab itu, bagi Anda juragin hoki yang bersio babi, kalau Anda kemudian dihadapkan pada suatu masalah, kasus yang berkaitan seolah-olah membuat Anda menjadi seorang yang sok tahu, kepala batu, mudah tersinggung, Anda harus curiga, ada apa di balik itu, gitu ya. Ada apa, Anda harus cari tahu. Jangan sampai ini adalah salah satu jebakan yang tujuannya untuk mendiskreditkan eksistensi Anda, gitu ya. Perubahan situasi bergejala abnormal patut dihindari sejauh mungkin. Perubahan situasi. Jadi kalau situasi di sekitar Anda berubah, berubahnya nggak sesuai, ya. Misalnya dalam perusahaan, rapat ya RUPS, toh ternyata berubah nih dari kesepakatan awal, kan nggak normal ya. Ini salah satu contoh aja ya. Nah, ini Anda harus dalami hingga cari tahu apa yang mendasarinya, ya. Jangan-jangan ada hal-hal yang goib juga di dalamnya. Anda harus cari tahu itu. Oke, yang penting sepanjang Anda tidak so tahu, tidak kepala batu, dan tidak mudah tersinggung, Anda aman-aman saja. Ya, keberuntungan Anda kalaupun menurun tentu saja tidak akan fatalis. Sukses selalu. Ada pandangan yang mengatakan bahwa feng shui adalah kebaikan, nggak perlu dihitung. Kalau Anda baik, Anda bakal sukses dan Anda kaya. Nah, kalau kemudian kita beranggapan seperti itu, kita ini mengajarkan kekeliruan. Lantas bagaimana dengan orang yang setiap hari bangun dari pagi sampai pagi lagi dia banting tulang setengah mati tapi nggak kaya-kaya? Padahal dia hidupnya baiknya setengah mati. Apa yang dia nggak tolong sama orang? Apa kita mau kasih pasang stempel dia sebagai orang jahat? Enggak tahu. Memang baik menjadi orang penting. Namun jauh lebih penting menjadi orang baik. Jangan karena kepengen jadi orang penting, kemudian yang baik diselewengkan.
Sio tikus. Gagasan baru syarat lompatan patut dikaji agar lebih transparan. Jadi ada gagasan nih, gagasannya baru lagi, ya. Waduh, ini bagus nih, di sini belum ada nih, ya. Wah, ini kalau di sini udah ada, ini booming nih, gitu ya. Nah, ini bisa kita bikin satu lompatan nih. Wah, yang suka pasti banyak deh, ya. Nah, itu bisa saja betul-betul terjadi seperti itu. Tapi jangan langsung percaya. Anda mesti mengkajinya terlebih dahulu agar segala sesuatunya menjadi gamblang, transparan. Hasrat dadakan jangan terlampau kerap disusui agar tak salah kaprah. Ya, satu keinginan yang mendadak seperti dadakan hasrat yang dijumpai di warung kopi, ya. Kalau di tempat saya itu hasrat dadakan karena sepotong singkong goreng, ya. Nah, ini hasrat dadakan di warung kopi. Nah, munculnya begitu saja. Terus karena hal yang itu muncul seenaknya, nah segala sesuatu diyakini, kemudian dikerap disusui. Ayo, siapa keluar duit berapa, semua diusulkan tanpa ada juntrungannya. Ini tentunya tidak benar dan bisa salah kaprah, gitu ya. Ini sebaiknya tidak terjadi. Fokuskan kepedulian ke bidang bisnis yang kini sudah berjalan lancar. Jadi bagi Anda yang bersio tikus, Anda sebaiknya memfokuskan kepedulian Anda di bulan Imlek yang ke-7 ini buat menancapkan taring-taring bisnis Anda di bidang yang memang sudah menjadi main bisnis Anda, sudah menjadi usaha tetap Anda. Ya, ini yang Anda patut kembangkan, ya. Nah, yang lain-lain boleh Anda pelajari lebih lanjut, ya. Akan kita bahas di kemudian kalau pada saatnya dan itu benar adanya, kenapa tidak, gitu. Tapi untuk bulan yang satu ini saatnya bagi Anda untuk sekedar merancang dan mengukuhkan bisnis yang sedang berlangsung. Sukses selalu. Ada pandangan yang mengatakan bahwa feng shui adalah kebaikan, nggak perlu dihitung. Kalau Anda baik, Anda bakal sukses dan Anda kaya. Nah, kalau kemudian kita beranggapan seperti itu, kita ini mengajarkan kekeliruan. Lantas bagaimana dengan orang yang setiap hari bangun dari pagi sampai pagi lagi dia banting tulang setengah mati tapi nggak kaya-kaya? Padahal dia hidupnya baiknya setengah mati. Apa yang dia nggak tolong sama orang? Apa kita mau kasih pasang stempel dia sebagai orang jahat? Enggak tahu. Memang baik menjadi orang penting. Namun jauh lebih penting menjadi orang baik. Jangan karena kepengen jadi orang penting, kemudian yang baik diselewengkan. Sio kerbau. Dukungan terbuka, beban pun tak ingin kalah bersorai di atasnya. Dukungan terbuka. Jadi bagi Anda yang bersio kerbau, nggak perlu khawatir. Anda banyak masalah, banyak dukungan yang akan datang membantu Anda, ya. Tapi jangan abai juga untuk memeriksa, ya, lingkungan Anda, sekitar Anda, siapa orang-orang yang dekat dengan Anda, siapa orang-orang yang coba-coba mendekat Anda. Karena beban pun tak ingin kalah dengan dukungan. Mereka, si beban tadi, mau bersorai di atas dukungannya, ya. Jadi mau mengambil keuntungan di atas dukungan yang diberikan oleh orang lain. Jadi menjadi beban bagi sebuah dukungan.
Pembokong bercampur dengan pendukung bernyanyi lagu kemerduan. Ya, pembokong bercampur dengan pendukung. Ini campur aduk nih berarti ini ya. Ini yang bersiok kerbau betul-betul harus ekstra cermat ya. Mereka bercampur bernyanyi lagu kemerduan. Karenanya jangan biarkan lagu merdu itu pun kemudian menyayat hati. Ya, jadi dari kalimat ini tentunya kita patut waspada. Pasti ada nyanyian-nyanyian yang bersuara sumbang, yang parau, yang didengar enak, dirasakan menusuk perasaan. Ini loh yang kita harus waspadai ya. Jangan sampai penggunting dalam lipatan dan pembokong yang kita rangkul, pendukung yang sesungguhnya kita abaikan. Ini yang menjadi keliru nantinya. Keberuntungan Anda yang bersiok kerbau, tidak perlu khawatir, walaupun di bulan Imlek yang baru saja berlalu atau yang sebentar lagi ini akan berakhir menurun cukup drastis, di bulan Imlek yang ketujuh agak naik kembali, membaik walaupun tidak sebaik 2 bulan yang lalu. Sukses selalu. Juragan hoki yang baik hati, dimanapun Anda berada. Juga Anda yang selalu setia membaca buku yang saya tulis, juga kalendernya, juga yang menyeksamai YouTube channel FSA, YouTube channel Kang Sifat, atau juga YouTube channelnya Sonora FM. Saya mempersembahkan tinjauan peruntungan 12 sio, berharap agar Anda semua juragan hoki benar-benar memperoleh hoki yang terbesar. Hoki Anda semakin besar, tentu saja kebahagiaan saya pun semakin besar pula. Sukses selalu.